asisten jam berapa? Jam 3. Asisten jam berapa? Halo? Asisten jam berapa masuknya? Biasanya setelah selesai Bapak kelas ini, Pak. Oh, setelah selesai ini ya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Saya cuma meneruskan aja ya. Jadi nanti untuk apa? Untuk praktikum ya, tentu mendesain titik kontrol ya, titik ikat, kemudian titik kontrol, nah, kemudian baru titik-titik untuk GPS ya. Nah, oleh karena itu tadi saya saya tunjukkan di YouTube itu ada contoh juga ya, cukup menarik ya kalau saya perhatikan ya. Jadi dia bercerita tentang bagaimana kerangka itu harus dibentuk begitu ya. Sebenarnya kalau seperti tubuh gitu ya, kerangka itu adalah ya rangka ya. Jadi kalau kita bayangkan kita tanpa tulang, tanpa rangka ya hanya sebungkus atau istilahnya daging ya, daging yang kita bawa kemana-mana ya. Tetapi ketika ada rangka ya, ada skeleton, ada tengkorak, maka muncullah kita ya, ada kepala, kemudian ada badan dan seterusnya. Jadi sebenarnya konsepnya itu ya. Oleh karena itu kerangka itu harus benar ya, baik itu kerangka horizontal maupun kerangka vertikal. Dan kerangka itu harus mengacu kepada acuan dasar ya, atau reference point ya. Reference point itu bisa di Moodle itu saya tunjukkan ya, itu bisa berupa X, bisa berupa Y, dan berupa Z ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk X dan Y ya, itu biasanya BPN concern sekali ya. Oleh karena itu kalau untuk seperti PTSL, kemudian kontrol kualitas ya, kemudian PTPR itu concernnya adalah XY ya. Tetapi untuk Z itu kalau kita menganalisis untuk keperluan bendungan ya, irigasi teknis, kemudian PDAM, di mana air ya atau sifat datar itu sangat penting ya di dalam menentukan apakah teknik ya gravitasi ya. Jadi kalau airnya itu tidak turun secara gravitasi ya harus menggunakan engineering ya. Makanya kalau di PDAM air itu dipompa dulu sampai ke atas ya. Nah, di atas itu berupa reservoir ya. Setelah air sudah pindah ke reservoir tinggal dimainkanlah gravitasi kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika di gravitasi itu sudah habis ya, artinya sudah mulai datar ya, maka kalau kita lihat ya di perumahan-perumahan itu ya masing-masing rumah suka membuat pompa sendiri untuk menyedot air dari PDAM ya, karena air PDAM sudah sangat lambat ya, karena apa? Karena sudah pada ketinggian yang rendah ya, sudah sampai ke bawah sehingga dia tidak bisa lagi turun ya, dan oleh karena itu cara satu-satunya adalah pada bermain untuk menyedot ya, menggunakan pompa ya. Ini yang jadi masalah ya, sehingga ada satu daerah yang tidak kebagian air, ada juga daerah lain yang surplus air, kira-kira begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa untuk kerangka vertikal, kerangka dasar vertikal itu biasanya dipakai untuk tadi saya sebut irigasi, distribusi irigasi, kemudian air minum, ya, PDAM, ya, kemudian juga yang terkait dengan itu adalah analisis banjir, genangan, ya, dan juga yang terkait adalah drainase jalan. Ya, jadi di pinggir ya, di kiri kanan jalan biasanya ada drainase. Tujuannya drainase itu adalah untuk menjaga ya jalan ya, sehingga
aspalnya tidak tergerus air dan terkelupas, ya, sehingga jalan itu masih bisa dipertahankan dengan baik, ya. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau yang terkait dengan gaya berat? Nah, ini kalau Undang-Undang Informasi Geospasial, ya, pasal yang terkait dengan Undang-Undang Informasi Geospasial, Undang-Undang nomor 4 2011, itu kerangka itu dibagi menjadi 3, yaitu kerangka dasar horizontal, kerangka dasar vertikal, kerangka dasar horizontal itu adalah X dan Y, ya. Kalau kita menggunakan UTM atau TM misalkan, ya. Sedangkan kerangka kontrol vertikal itu Z atau H, ya. Nah, yang satunya lagi adalah kerangka kontrol gaya berat, ya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kalau kita melakukan survei seismik, ya, yang mencakup daerah atau lapak perminyakan yang sangat panjang, ya, maka kita membutuhkan tidak hanya pengukuran X, Y, dan Z, tetapi juga data dan informasi tentang gaya berat, ya, karena gaya berat ini akan mempengaruhi baik itu nanti pada saat kita melakukan distribusi maupun melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penyelesaian yang terkait dengan saluran distribusi, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya, jadi kita harus bisa membedakan, ya, mana yang bisa kita analisis secara spasial, mana yang tidak bisa dianalisis secara spasial, ya. Jadi analisis yang terkait dengan misalkan muntahan lahar, ya, atau lava, ya, berarti kita harus menggunakan 3 dimensi, ya, menggunakan jet, ya. Nah, sebenarnya 4 dimensi itu yang terakhir adalah dimensi waktu. Ya, jadi X, Y, Z, T. Ya, artinya misalkan lahar pada T-1 dia masih ada di di bibir gunung, kemudian T2 sudah sampai ke awal lembah misalkan. Ya, jadi T itu mempengaruhi, ya, X, Y, Z, dan T, ya. Jadi harus diperhatikan juga bahwa kerangka itu adalah X, Y, Z, T, dan kalau gaya berat berarti ditambahkan dengan gaya berat, ya. Jadi itu yang penting. Nah, yang kedua yang terkait dengan pembagian penghitungan, ya, pembagian pengukuran yang terkait dengan poligon, maka konsep untuk mendesain poligon ini penting, ya. Ingat bahwa titik kontrol orde 0 itu misalkan per 500 kilo, ya, orde 1 per 100 kilo, orde 2 per 50 kilo, dan order 3 sampai ke 2000 atau 2 kilo, ya, maka di order 3 inilah nanti diperbanyak atau dirapatkan titik-titik kontrol, ya. Tujuannya untuk apa, ya? Tujuannya untuk kita hitung, ya, secara tachymetric, ya. Di sana ada hitungan-hitungan, yaitu yang terkait dengan hitungan poligon dan juga yang terkait dengan detail situasi. Ya, pertanyaannya adalah, Pak, kalau kita mengukur lebih baik kita beresin poligonnya dulu, baru kemudian kita mengambil detail situasi atau serentak? Ya, jawabannya menurut saya, ya tergantung, ya. Kalau ada yang terbiasa serentak karena memang dia mampu untuk menangani, ya nggak masalah, ya. Tetapi kalau kita masih belajar, ya mungkin kita tidak bisa serentak, ya. Jadi harus stepping atau bertahap. Ya, tahap mengumpulkan data X, tahap mengumpulkan data Y, tahap mensinkronkan X dengan Y sehingga terbentuk gambar, kemudian X, Y harus ditambahkan Z yang terkait dengan analisis yang terkait dengan ketinggian,
ya, apakah itu analisis banjir, apakah itu analisis aliran irigasi dan seterusnya, dan juga aliran yang terkait dengan sumber daya air ya, seperti PDAM dan seterusnya. Oke, ya itu konsepnya ya. Jadi tolong nanti dibuka lagi YouTube-nya ya. Jadi apa sih tujuannya kita membuat titik ya? Itu harus jelas ya di situ di dalamnya sangat jelas ya, sehingga kita bisa belajar dengan baik ya yang terkait dengan kerangka tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, kalau kita sudah ukur ya, kemudian kita akan melakukan penghitungan. Setelah kita hitung, antara yang diukur dan dihitung itu beda. Ya, mana yang dipakai sebagai acuan? Nah, ini pertanyaan sulit lagi ya. Oleh karena itu, kembali lagi semuanya adalah asumsi. Misalkan kita mengasumsikan titik AB dan titik XY adalah titik yang sangat penting ya untuk mengasumsikan kondisi pemetaan kita gitu ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya pada saat nanti menghitung ya, itu nanti seperti apa, Pak? Apakah kita poligon tertutup, poligon terbuka, poligon terbuka sempurna, terikat sempurna ya, poligon terbuka bebas ya, poligon tertutup terikat sempurna. Nah, ini juga sangat mempengaruhi dari data-data yang dimiliki ya. Dan data-data yang dimiliki juga harus bisa didesain, bisa dimodelkan ya, supaya kita bisa menghitung dengan benar ya, menentukan mana titik-titik kontrolnya, kemudian mana titik yang akan kita adjust, yang akan kita atur ya, supaya titik-titik yang lain tidak tidak goyah atau tidak berpindah tempat ya. Jadi penting dalam hal ini adalah untuk menentukan ya mana itu titik-titik ikat, mana itu titik kontrol, mana itu titik sampel ya. Jadi semuanya itu nanti pada akhirnya ya memang harus digunakan bersama-sama ya. Oke. Nah, kemudian aspek penting lainnya ya, tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi titik kontrol itu ya ada planimetrik, yaitu ada X, ada Y, kemudian ada ketinggian atau Z atau H, dan kemudian kita juga untuk animasi ya kadang-kadang kita menambahkan faktor waktu atau T ya, dan juga kalau kita pakai untuk keperluan yang lain ya, yang terkait dengan ukuran yang panjang-panjang ya, sebagai contoh untuk daerah-daerah cepakan minyak, maka biasanya kita menggunakan juga gaya berat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah titik Z dan gaya berat itu tentu ada perbedaan yang disebut sebagai undulasi ya. Nah, undulasi itu atau N itu kalau Anda lihat di internet ya, itu fungsinya apa ya, itu juga harus jelas ya. Jadi kembali lagi bahwa untuk melakukan pengukuran ya, itu kita tidak hanya pertama tadi mengikatkan titik dengan koordinat referensi. Yang kedua adalah membuat hitungan poligon ya, apakah poligon tertutup, apakah poligon terbuka, apakah poligon tertutup sempurna, apakah poligon terbuka sempurna, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya berikutnya adalah titik yang diketahui harus ada berapa. Misalkan kalau poligon tertutup, apakah cukup satu titik ya, atau satu titik dan satu asimut ya. Kemudian untuk poligon terbuka, misalkan 2 titik kontrol di awal dan 2 titik kontrol di akhir misalkan ya. Nah, jadi pemahaman tentang sistem transformasi yaitu antara sistem yang terkait dengan X, Y, Z ya, yang saya sebut sebagai koordinat kartesian, dan juga sistem yang terkait dengan sudut dan jarak ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di total station, sebenarnya yang kita ukur adalah sudut dan jarak ya.
Tetapi sudut dan jarak itu kemudian kita konversi menjadi X dan Y atau absis dan koordinat. Ya. Jadi itu harus paham ya asal muasal dari rumus-rumus yang ada tadi. Itu rumus dasar ya. Nah kemudian setelah kita hitung maka nanti akan ada yang disebut sebagai kesalahan ya. Nah kesalahan itu dirumuskan sebagai perbedaan antara yang sesungguhnya ya sistem koordinat yang sesungguhnya ya dengan sistem koordinat yang kita buat di Excel atau di wahana lain ya, wahana hitung lain ya, kira-kira itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tolong perhatikan baik-baik ya. Apa sih perlunya kita membuat titik ya? Baik itu titik kontrol, baik itu titik ikat, baik itu titik poligon dan titik yang terkait dengan detail dan situasi ya. Jadi tolong nanti ya diulang-ulang dibaca lagi ya yang terkait dengan itu semua. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa minggu ke-8 adalah UTS. Ya tentu pertanyaannya nanti UTS apa saja yang dibahas. Ya UTS yang dibahas sampai kuliah terakhir ini tadi ya. Jadi sampai ke mendesain titik poligon ya. Jadi nanti mungkin pertanyaannya pada saat kita melakukan pematokan, patoknya dicari di lokasi seperti apa. Kemudian pada saat penghitungan kira-kira efektivitas dan efisiensi menghitung seperti apa? Apakah per grup, apakah perorangan, tetapi nanti diketahui dengan grup atau seperti apa? Ya, jadi ini semua sangat terkait dengan kebutuhan kemah kerja. Ya, kemah kerja itu nanti kita harapkan ya bisa dilaksanakan tentu setelah. Saya berharap semua sudah vaksin ya sebentar lagi karena tadi dosen juga baru vaksin ya, saya vaksin tanggal sekarang ini berarti nanti sebulan lagi kita akan divaksin lagi kedua. Nah tentu setelah lengkap ya vaksinasinya tentu diarahkan untuk offline ya atau belajar non daring ya, belajar tatap muka ya. Mungkin itu yang saya pentingkan ya. Jadi minggu depan kita udah UTS ya, silahkan belajar dengan baik-baik ya. Cuman jadwal UTS-nya nggak ada ya. Jadi kemah kerja itu nanti kita adakan sendiri ya. Ya kira-kira harinya ya hari Senin Selasa ya, Senin atau Selasa ya nanti kita tentukan ya. Yang penting jangan bentrok ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri karena nanti juga akan ada pertemuan dengan asisten. Ya, tolong perintah atau tugas-tugas yang diberikan asisten, ya tugas-tugas itu tentu untuk mendewasakan kalian, baik itu menghitung, mendesain, ya maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan menggambar, ngeplot dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.